Oke, kita mulai lagi ya. Saya izin share screen dulu Bapak dan Ibu. Adalah analisa teknikal ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang di sini punya karakter investasi, penting juga memahami analisa teknikal. Apalagi Bapak dan Ibu yang suka trading jangka pendek atau scalping. Sangat penting memahami analisa teknikal ya, karena tanpa senjata yang satu ini Bapak Ibu, nah mungkin kita lebih banyak buntungnya daripada untungnya. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba membahas beberapa yang saya tahu mengenai analisa teknikal yang sering saya gunakan. Nah, di sini nanti saya akan sharing ke Bapak dan Ibu. Oke, disiapkan alat tempurnya, pulpen, kertas, laptop, HP, dan lain-lain supaya kita bisa saling berdiskusi nantinya ya. Langsung saja. Nah, ada 4 poin yang nantinya akan saya bahas. Nah, Bapak dan Ibu bisa dicek di sini ya, bisa dilihat ya. Nah, ada 4 poin nih Bapak Ibu. Poin pertama adalah definisi analisa teknikal. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, bisa dibaca langsung saja terkait definisinya. Jadi analisa teknikal di sini adalah suatu teknik analisa yang digunakan untuk memprediksi tren harga dengan cara mempelajari data histori di masa lalu, gitu ya, terutama pergerakan harga dan volumenya. Jadi chart-chart ini terbentuk dari masa lalu, Bapak Ibu, ya. Mantap, Nah, mantap. ini yang ada di contoh ini. Pikiran pula kayak itu mama. Khusus hari ini kok nggak tuh ikut Oke, siapa ini mohon di-mute, satu hari ini Bapak kamu Ibu. tulis apa jadi dia nggak tahu tidak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di-unmute lagi aja. Nah, saya ulangi. Analisa teknikal bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Jadi chart yang ada di sini itu terjadi di masa lalu atau mulai dari besok dan beberapa hari ke belakang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pergerakan harganya bisa kita lihat di sini. Nah, ini contoh chartnya Bapak Ibu. Oke. Nanti yang akan kita bahas di sini kapan saat yang tepat kita beli dan kapan saat yang tepat kita jual menggunakan analisa teknikal. Jadi Bapak dan Ibu di sini yang suka investasi ya, yang suka berinvestasi nggak bisa hanya sekedar oh ini secara fundamental sahamnya perusahaan ini bagus, ya laporan keuangannya bagus. Nah, kita asal beli, taunya tanpa kita melihat analisa teknikal, kita ngelihat chartnya, ternyata harga sahamnya sudah tinggi, gitu ya. Jadi resiko turunnya sangat sangat gede gitu. Jadi untuk beberapa, misalkan kalau kita investasi di situ nggak akan untung-untung dalam beberapa tahun ke depan gitu, karena memang sudah yang paling tinggi harganya. Nah, di situ fungsinya analisa teknikal, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini beberapa indikator yang mau saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Oke. Nah, salah satunya yang pertama itu ada volume ya. Volume transaksi berfungsi untuk menunjukkan jumlah perdagangan atau transaksi yang terjadi dalam perdagangan di suatu sesi. Oke. Nah, volume transaksi ini bisa dilihat di bawah sini Bapak Ibu. Nah, fungsinya itu kita ngelihat seberapa banyak sih transaksi yang terjadi pada hari itu. Nah, volume di sini terjadi ya, volume ini terjadi setiap hari Bapak Ibu ya. Nah, ini tiap hari satu volume ini yang saya tunjuk ini ya, terjadi dalam waktu 1 hari. Ini terbentuk dari jual dan beli. Nah, jual plus beli terjadilah volume ini ya Bapak Ibu ya. Oke, bagi yang belum di-mute, mohon di-mute ya Bapak Ibu ya, biar bisa lancar edukasi dari saya. Nah, fungsinya volume ini Bapak dan Ibu, kita bisa tahu ya, kita bisa tahu seramai apa sih perdagangan hari itu gitu ya. Seramai apa sih, sebanyak apa sih yang beli maupun yang jual pada hari itu. Nah, kalau misalkan volumenya tinggi gitu ya, volumenya gede, nah artinya banyak nih yang memperdagangkan saham tersebut gitu ya.
Gini ya, sebagai contoh ini nih Bapak Ibu, kita lihat ya di sini ya, di tanggal kira-kira tanggal 10 bulan 11 ya. Nah, ini terjadi lonjakan volume Bapak Ibu. Oh, wajar harga sahamnya meningkat gitu ya. Nah, biru biru ini warna biru terjadi karena sebelumnya dia lebih tinggi. Volume hari ini dibanding sebelumnya lebih tinggi. Nah, merah ini terjadi karena volume transaksi dibanding dengan hari sebelumnya lebih rendah, makanya dia warna merah ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti merah ini turun, bukan berarti biru ini naik, tapi terjadinya pengurangan, kalau merah ini terjadinya pengurangan transaksi gitu ya. Jadi lebih ramai hari kemarin, begitu sebaliknya. Nah, volume ini juga penting kita gunakan di tiap-tiap saham yang mau kita, investasikan atau kita trading-kan gitu ya. Nanti untuk prakteknya saya akan jelaskan. Lalu indikator yang kedua adalah stokastik ya. Nah, stokastik di sini merupakan alat bantu ya Bapak Ibu ya, berfungsi untuk mengukur kejenuhan pasar ya. Nah, di sini kita bisa tahu sinyal beli maupun sinyal jual. Maksudnya jenuh di sini, nah ini seolah-olah nih Bapak Ibu ya, indikator stokastik ini ada yang, berada di bawah ya Bapak Ibu. Nah, istilah jenuh di sini, misalkan kalau harganya mahal, "Ah, saya nggak mau beli." Artinya itu termasuk jenuh beli, ya kan? Nah, terjadilah oversold gitu ya, harga sahamnya turun. Nah, kalau misalkan, "Ah, harga sahamnya udah murah nih, saya nggak mau jual, nunggu naik dulu deh." Nah, terjadilah jenuh beli, maka harga sahamnya naik, gitu ya. Jadi, mudahnya Bapak dan Ibu untuk melihat stokastik ini, ketika di atas terjadi jenuh beli, ya, tunggu harganya berada di bawah sini, baru kita beli. Kalau kita sudah punya sahamnya, sebaiknya jual dulu menggunakan stokastik. Nah, simpelnya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ada support dan resisten. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Hampir sama dengan stokastik tadi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tahu kapan saat yang tepat buat beli maupun jual menggunakan garis support dan garis resisten ini. Sama kayak, si stokastik tadi. Ketika di support kita beli, ketika di resisten kita jual. Begitu terus. Nah, kalau tembus resisten bagaimana? Seperti yang ada di contoh ini, ya, kita beli lagi Bapak Ibu. Kita beli lagi, kita pasang lagi, resisten, sorry, kita pasang lagi resisten yang berada di atasnya, gitu. Kita pasang resisten barunya. Caranya gimana? Nanti kita langsung praktek. Oke, bisa difahami ya, Bapak Ibu ya? Nah, cukup. Nah, lalu di sini pentingnya kelola money management Bapak dan Ibu. Nah, maksud saya di sini, ini memang agak sedikit menyimpang dari topik analisa teknikal, tapi di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bijak dalam menaruh aset Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu sempat sering dengar mungkin, "Don't put all your eggs in one basket." Jangan taruh telur dalam satu keranjang ya, karena kalau pecah, semua pecah. Maksudnya di sini, jangan misalkan Bapak dan Ibu punya dana 10 juta, beli satu saham, ya, beli satu saham dan sahamnya itu jatuh, entah dia karena laporan keuangannya jelek atau karena tersandung kasus. Ketika dia jatuh, habislah aset kita. Gitu ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bijaklah dalam, me-manage keuangan kita ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti contoh nih Bapak dan Ibu di Unilever ya. Nah, Unilever, oke, saham yang bagus, produknya kita pakai setiap hari ya. Nah, terus perusahaannya juga selalu membagikan dividen, itu. Tapi bagaimana kalau misalkan kita berinvestasi di perusahaannya, gitu ya. Misal kita punya dana 10 juta, kita taruh semua di Unilever. Apakah untung atau rugi? Kita bicara, nah ini pentingnya grafik Bapak Ibu. Misal kita investasi di Unilever pada tahun 2017. Pada saat harganya 11.000, tertingginya 11.600. Kita taruh duit kita 10 juta di Unilever pada tahun 2017. Lalu 4 tahun kemudian atau di 2022, Unilever ini bagus kok, produknya masih kita pakai,
tapi apakah sahamnya juga masih bagus? Nah, kita lihat di sini kalau kita invest di tahun 2017 dan kita masih simpan sampai sekarang, oke, berapa kerugian yang kita terima? Floating loss, walaupun kita belum jual tapi kerugiannya sudah terlihat di sini Bapak dan Ibu, 65% kerugian kita. Maka dari itu sebaiknya kita pisah nih Bapak dan Ibu. Kita punya dana 10 juta, kita bagi, 5 juta untuk saham A, 5 juta untuk saham B, atau 5 juta untuk di saham, 5 juta untuk di reksadana atau yang lainnya. Jadi bijaklah dalam, me-manage keuangan masing-masing. Nah, ini ya, dari Unilever ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke chart-nya. Oke, jadi pentingnya analisa teknikal ini Bapak dan Ibu, kita bisa tahu nih, oh ternyata si Unilever ini serem banget ya. Kita berinvestasi di perusahaannya dalam 4 tahun nggak untung-untung, malah minus 65% gitu ya. Nah, diversifikasikan aset Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini yang lebih tahu bagaimana cara yang terbaik untuk me-manage keuangan masing-masing. Nah, saya di sini hanya menyarankan, mengarahkan Bapak dan Ibu yang sudah ada dananya di pasar modal, hanya menyarankan untuk diversifikasi aset instrumen investasi yang ada di pasar modal. Di luar dari itu terserah Bapak dan Ibu. Kalau misalkan mau ditaruh di real estate boleh, gitu ya. Mau ditaruh di emas juga boleh, terserah Bapak dan Ibu. Nah, kalau di pasar modal, sebaiknya Bapak dan Ibu diversifikasi. Misalkan 100%, 70%-nya Bapak dan Ibu taruh di saham, 30%-nya Bapak dan Ibu taruh di reksadana maupun obligasi, gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi yang saya bilang, ketika sahamnya ambrol, masih terbantu reksadana atau obligasi, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu yakin, "Ah, saya nggak mau reksadana obligasi, saya maunya yang saham aja karena saya suka high risk, high return." Oke, baik. Kalau Bapak dan Ibu pilih saham, jangan pilih satu saham di sektor yang sama, ya. Bapak Bapak dan Ibu punya punya dana 10 juta, pisah sahamnya, 2 juta untuk ambil contoh 2 juta, cari saham properti terbaik, 2 juta lagi cari saham konsumer yang baik, 2 juta lagi cari saham finance yang paling baik yang mana, dan sebagainya. Analisa, laporan keuangannya, lihat harga sahamnya berdasarkan chart ya, lalu beli, investasikan saham tersebut. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sebelum kita langsung masuk ke praktek, ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak dan Ibu di sini? Belum ada pertanyaan? Belum. Oke, baik Pak Zafirun. Oke, Ya. kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya stop share dulu. Saya pindahkan ke aplikasi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Udah Mas. Oke, siap. Nah, Bapak dan Ibu yang punya aplikasi Mirai Asset ya, silakan login biar kita bisa sambil praktek juga. Terserah mau di laptop boleh, di HP juga boleh. Gitu ya. Nah, yang mau saya bahas, pertama sebelum saya lanjutkan ke analisa teknikal, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum registrasi Hot Championship Season 7, silakan registrasi. Caranya, kalau melalui laptop, sebentar. Nah, ini trading competition, klik competition registration. Ya. Kalau melalui HP, klik 3 garis kiri bawah, lalu klik menu trading competition. Klik isi nickname Bapak dan Ibu, isi nickname, lalu klik valid. Oke. Nah, setelah klik valid, jangan lupa centang mentorship ya, kelas mentorship. Jadi Bapak dan Ibu nantinya akan ikut kelas mentorship gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu nggak mau ikut, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal langsung register aja. Oke.
Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang tadi saya bahas. Tadi saya bahas ada oke. Nah, cara tampilkan volume stokastik support resist ya. Bapak dan Ibu bisa ikuti langkah saya. Klik kanan. Nah, klik yang config indikator. Ada banyak cara sebenarnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya lebih familiar menggunakan cara yang ini. Lalu di sini ada total. Nah, ada banyak banget indikator di sini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, bisa dipilih-pilih aja nih. Kalau misalkan saya disuruh jelaskan semua juga saya nggak hafal Bapak dan Ibu. Jadi lebih ke salah satu indikator saja. Nah, saya mau tampilkan volume chart, klik 2 kali. Oke. Lalu saya mau tampilkan lagi stokastik. Nah, saya klik total. Saya cari pilih yang stokastik slow. Bedanya apa? Slow ini lebih pelan dan lebih pasti, Bapak dan Ibu. Oke, cukup. Nah, lalu sudah saya mau tampilkan hanya 2 ini saja. Kalau Bapak dan Ibu mau tambahkan moving average, mau tambahkan MACD, RSI, silahkan dicari saja di sini. Nah, klik OK. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saya kecilkan dulu biar chart-nya terlihat jelas. Oke, bisa dilihat jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita balik tadi saya bicara Unilever sebagai contoh. Oke. Nah, saya ambil ini daily, weekly, monthly. Jadi Bapak dan Ibu, satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 hari, ya. Nah, ini ada daily di sini. Nah, kalau Bapak dan Ibu klik yang W, bulanan, monthly, nah, satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 bulan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini candle di bulan Februari ini masih akan terus berubah, mungkin hijau, mungkin juga merah, gitu ya. Masih akan terus berubah selama bulannya belum habis, gitu. Nah, ini tadi yang, saya tampilkan di tahun 2018 ya, harga tertingginya 11.600, oke. Nah, bagaimana kalau kita investasi di Unilever 4 tahun kemudian, ya kita minus 65% gitu ya. Pusing banget nggak? Pusing banget pasti. Nah, contoh lagi yang ini nih, Bapak dan Ibu. Siapa di sini yang rokoknya gudang garam? Nah, harga sahamnya pada tahun 2019 ya, 2019 sempat ke 100.000 Bapak Ibu. Nah, gudang garam sempat ke 100.000, tapi sekarang 30.000, hampir 70% harga sahamnya turun ya. Apa sebabnya? Nah, banyak penyebabnya, entah dari laporan keuangannya yang turun kah, atau dari, kebijakan pemerintah yang kurang bagus kah terhadap emitennya. Nah, saya ambil contoh sih gudang garam ini, kenapa harga sahamnya turun, ya. Nah, karena ya kita tahu harga rokok sekarang naik, pemerintah menaikkan cukai rokok. Nah, berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan rokok. Harga sahamnya maksudnya, bukan perusahaannya ya. Nah, kita lihat nanti laporan keuangannya, laba bersihnya bagaimana nih, berpengaruh negatif juga nggak? Kalau berpengaruh negatif, maka ya wajar kalau harga sahamnya turun. Nah, ambil contoh lagi tadi, si Unilever. Ya, maaf. Ambil contoh Unilever, kenapa harga sahamnya turun? Ya, padahal ya baik-baik aja, nggak ada berita negatif tentang saham Unilever ini. Nah, ada Bapak dan Ibu. Berita negatifnya adalah si Unilever ini sudah sulit mengembangkan produknya dia, mengembangkan sayapnya dia, gitu ya. Karena hampir semua lini yang ada di rumah tangga itu sudah dikuasain sama Unilever. Semua produk dia sudah ada, gitu ya. Nah, tinggal kebijakan manajemennya lagi nih, gimana? Dia mau mengembangkan produk kemana lagi nih? Entah mau, membuat Unilever investasi kah? Atau mau mengembangkan ke produk batubara kah? Intinya, eee dia harus memperluas produknya dia, memperluas lini usahanya dia, supaya laba bersihnya, penjualannya dia akan terus meningkat gitu ya. Harga sahamnya juga pasti akan mengikuti. Bagaimana nasib, investor Unilever gitu ya. Bagaimana nasib investor Unilever? Unilever labanya masih bagus. Jadi produknya masih kita pakai. Setiap tahunnya dia masih rutin bagi dividen. Nah, saya rasa oke lah, nggak masalah kalau misalkan kita memang hold jangka panjang. Anggap saja kita berinvestasi di saham Unilever maupun Gudang Garam sebagai contoh, itu kita, deposito deposito di bank, karena setiap tahunnya kita akan dapat dividen, gitu ya. Nanti ketika harga sahamnya naik, baru deh kita jual, gitu. Nah,
saya ambil yang daily, oke. Kenapa nggak monthly? Karena monthly itu lebih ke jangka panjang Bapak dan Ibu. Jadi cocok untuk yang investasi, tapi kalau yang, trading-trading gitu ya, yang untuk 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 hari, lebih cocok menggunakan chart daily, gitu ya. Ini jangan lupa diklik D, oke. Eee, kita ambil contoh, nggak usah Unilever deh, nanti disangka saya, ngerekomendasi saham Unilever untuk beli ya. Gitu, kita ganti deh saham yang lain, BRI mungkin, yang Bapak dan Ibu, cukup familiar, itu. Oke, kita lihat volume kita lihat nih, Bapak dan Ibu, wah terjadi peningkatan volume nih. Nah, mulai dari sini lihat, dibanding dengan volume sebelumnya, oke. Nah, harga sahamnya juga mulai meningkat, pelan-pelan, dan booming-nya meledak, naik tinggi, harga sahamnya pun juga ikut naik tinggi. Lebih tinggi dibanding dengan 2 hari sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, ini ya, volume di tanggal 8 masih lebih tinggi dibanding dengan volume di tanggal 4. Tapi banyak banyak trader yang take profit, istilahnya tuh jual dulu karena naik lagi. Gitu ya, tadi kita bicara resisten, kita bicara stokastik, oke. Nah, jadi take profit nih Bapak dan Ibu, si si para investornya nih, jual dulu sahamnya, oke. Nah, terus terjadi pelemahan volume nih Bapak Ibu, selama 3 hari kemarin ya, Rabu, Kamis, Jumat kalau nggak salah ini ya. Nah, harga sahamnya juga di situ-situ aja, gitu. Nah, jadi kalaupun kita mau secara volume kalau kita mau menganalisa BRI, layak nggak nih kalau misalkan kita baru mau beli, ya. Nah, secara ini, sekarang lagi ini nih Bapak dan Ibu, lagi nggak ramai diperdagangkan gitu ya, lagi sepi. Jadi, ngapain, itu mungkin akan melandai harga sahamnya, belum naik lagi, gitu. Itu secara volume. Bagaimana secara stokastiknya, Bapak Ibu? Nah, perhatikan stokastiknya. Tadi yang saya sebutkan, di atas adalah jenuh jual, sorry, di atas adalah jenuh jual, di bawah adalah jenuh beli. Sorry, kebalik. Di atas adalah jenuh beli, di bawah adalah jenuh jual. Kita nggak mau beli karena harganya tinggi, maka orang-orang pada jual. Nah, ketika di bawah, kita banyak yang mau beli, ya. Kita banyak yang mau beli, sehingga harganya naik ke atas. Simpelnya, beli ketika di jenuh jual, di bawahnya, Bapak dan Ibu ya. Nah, jual ketika di jenuh beli, di atas ini. Nah, anggap atas ini adalah resisten, di bawah ini adalah support, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat, di stokastik terakhirnya, si BRI ini, dia berada di atas. Nah, dia berada di jenuh beli. Orang nggak mau ngebeli sahamnya, karena harganya sudah mahal. Kalau stokastik yang ngomong gitu ya. Nah, secara rumus stokastik harga sahamnya sudah mahal, maka harga sahamnya kemungkinan akan turun dulu nih Bapak dan Ibu ke bawah sini atau ke garis supportnya dia. Jadi, lalu secara grafik juga secara stokastik juga dia berada di atas gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu. Nah, bagi yang mungkin yang sudah punya silahkan jual dulu untuk mengamankan profit. Nah, bagi yang belum punya ya, nanti dulu belinya, nunggu di jenuh jual atau berada di area support ini, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang untuk investasi? Ya udah, walaupun harganya di atas, jangan beli lagi, nunggu lagi harganya di bawah, baru kita beli, gitu ya. Lalu yang ketiga tadi saya mau bahas support resisten. Nah, saya senang sekali menggunakan di sini nih Bapak dan Ibu, garis, ada simbol-simbol di sini ya, banyak. Nah, kita tinggal ganti-ganti saja ininya, oke. Nah, saya mau bikin support dan resisten saya sendiri, gitu ya. Gimana caranya? Saya mau pakai ini, oke. Nah, saya bikin supportnya dari sini ke sini, saya bikin resisten maksudnya, ini klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, saya mau tebalkan dulu nih garisnya biar lebih terlihat. Ini harganya saya mau hilangkan, saya ubah warnanya jadi warna hitam deh, biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya mau bikin lagi. Oke. Nah, ini saya panjangkan. Nah, panjangkan dulu. Oke, cukup. Terus saya bikin lagi di sini. Oke. Warnanya kita ganti warna hitam. Kita tebalkan sedikit.
Nah, sip. Oke, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini ya. Nah, kenapa saya bikin BRS garis untuk saham Bank BRI di sini? Suka-suka saya istilahnya gitu. Kenapa? Karena kecenderungan harganya terulangnya di situ-situ aja, gitu, Bapak dan Ibu. Nah, maksudnya jadi di sini saya pun bikin garis ini belum tentu sama dengan yang Bapak dan Ibu bikin gitu ya, tapi pasti beda-beda tipis lah harga sahamnya gitu ya. Nah, maksud saya di sini saya menentukan garis supportnya BRI berada di area sini. Nah, di sini adalah resisten. Di sini resisten kedua. Kita lihat di sini, kita mulai dari sini. Di sini, ketika dia membuat suatu pantulan, ya, nah lalu dia membuat lagi pantulan di atas, oke, di sini akan terlihat, pasti akan ada pantulan. Jadi, histori harganya akan memantul ketika dia berada di area support. Oke, ini yang pertama. Nah, sebagai pendukungnya, kita lihat stokastiknya. Oke, dia ada pantulan nih, dia berada di bawah, masuk, oke. Nah, di sini kita jual, karena kita lihat stokastiknya berada di atas. Nah, sebaiknya kita take profit dulu, gitu. Mungkin, nah yang saya gambarkan ini memang nggak terlalu valid 100%. Kenapa? Nah, karena kita nggak akan tahu nih gimana kejadian di masa yang akan datang gitu ya. Nggak ada yang pasti gitu. Nah, ketika di sini ya kita amankan profit dulu karena stokastik sudah nyuruh jual gitu ya. Kapan lagi kita beli? Oke, kita beli di sini nih Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat stokastiknya bagaimana di bawah nih, walaupun beberapa hari berada di bawah ya, kita koleksi di sini, kita beli bertahap ya, kalau belum naik beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tadi menggunakan money management gitu ya. Nah, di sini puncaknya, oke, terjadi pantulan. Kita lihat stokastik Ibu, gitu ya. Nah, turun, kita lihat lagi di sini, oh di sini resisten, oke, di sini resisten, disuruh jual, stokastiknya juga nyuruh jual. Nah, di sini kita beli lagi, di sini kita beli lagi, stokastiknya juga nyuruh beli, panahnya ke atas, oke. Nah, kita beli, oke. Nah, sampai di resistennya dia di sini, kita jual. Nah, Jis, kenapa nggak kita hold aja si BRI ini? Karena kan dia naik lagi. Kita harus disiplin, Bapak dan Ibu. Jadi kita berinvestasi ataupun trading, kita harus punya tujuan dan kita harus punya target. Di harga berapa kita harus jual untung, di harga berapa kita harus jual rugi. Ketika harga sudah menyentuh angka yang kita inginkan, wajib disiplin. Nah, ini bagian trading. Bagaimana dengan yang investasi? Ya, investasi kan jangka panjang ya. Ya udah, walaupun naik, ya udah biarin aja, nggak usah dijual dulu gitu loh. Nggak usah dijual dulu, pun kalau bisa tambah barang gitu. Kalau ada dana ya tambah lagi gitu. Oke, saya bicara di sini yang trading, kalau saya pribadi saya amankan profit dulu, saya jual dulu nih di sini nih. Nah, ketika dia menembus resistennya, nah candle-nya ini berada kuat di atas resisten, nggak tembus lagi ke bawah, artinya saham ini mulai mengalami pullback, reversal atau pembalikan. Bahasa gampangnya, si BRI ini mulai mengalami pembalikan harga. Yang tadinya downtrend, sekarang berubah jadi uptrend gitu ya. Nah, di sini saya amankan profit dulu, saya jual dulu semua gitu ya, dan di sini saya masuk lagi. Gitu, di sini saya masuk lagi. Kenapa? Karena saya yakin di sini kuat untuk mengalami kenaikan gitu, karena harga sudah berada di atas resisten gitu ya. Nah, di sini kalau kita untuk trading, memang kita harus jual dulu. Kenapa saya pasang garis di sini? Lihat cenderung harga tertingginya dia yang paling dekat berada di sini. Oke, maka sebaiknya kita harus jual. Stokastiknya pun juga menyuruh kita untuk jual, gitu ya. Nah sekarang nih posisinya si BRI ini bukan rekomendasi untuk beli ya, Bapak dan Ibu masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Nah, sekarang bagaimana dengan BRI ini? Kalau misalkan kita punya sahamnya, ya, sebaiknya kita jual dulu. Harus disiplin, Bapak dan Ibu. Kenapa? Satu, mahal harganya. Kedua, volumenya dia sudah sepi. Oke. Lalu, yang ketiga, dia tembus resisten nih. Nggak kuat dia berada di atas resisten, di area resisten. Nah, kemungkinan, oke. Nah, ini kan resisten barunya, Bapak Ibu. Nah, kemungkinan dia akan turun ke sini, ke supportnya dia, support barunya dia. Gitu. Jadi sabar dulu aja untuk BRI, gitu ya. Jis, kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya. Nah, kalaupun nggak menyentuh support, kita belinya yang bagus di mana untuk BRI? Ketika dia naik lagi. Tapi jangan sampai terlambat ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti candle yang ini, yang saya tunjuk, lihat ya. Nah, seperti candle ini.
kalau saja hari Jumat kemarin candle yang ini berada di atas sini, maka potensi kuat BRI mengalami kenaikan uptrend. Nah, di situ saat yang tepat buat kita beli. Nah, tapi karena hari Jumat kemarin candle-nya dia nggak kuat dan turun, maka sebaiknya memang kita harus jual dulu, amankan profit. Itu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Belum ada yang mau ditanyakan? Ayo, saya buka sesi tanya jawab. Masih belum ada? Cukup ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi 3 indikator ini yang saya jelaskan hari ini untuk Bapak dan Ibu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang indikator-indikator lain yang saya kuasain dan saya pakai. Nah, sejauh ini selama saya di saham, hanya 3 indikator lain hanya untuk membantu saya saja dalam memastikan, oh ini layak dibeli atau dijual gitu ya. Nah, saya kasih contoh saham yang lain. Mungkin ada di kolom chat yang mau kita analisa bersama. Hmm, Ajis izin Pak, boleh tanya Pak? Oke, boleh Pak Yong Ardi. Mau tanya Pak, untuk pertimbangan dalam waktu intraday gitu ya, trading gitu, apakah perlu memperhatikan untuk candle mingguan ya Pak ya? Terus penentuan support resistennya itu apakah juga perlu kita pakai yang candle mingguan? Itu yang pertama sih. Oke. Yang pertama, tergantung time frame-nya, Pak. Kalau misalkan Bapak mau buat swing trading, sebaiknya pakai chart yang daily, gitu ya. Tapi kalau Bapak mau untuk bulanan, ya, entah 2 bulan, 3 bulan, ya di bawah 1 tahun lah. Nah, lebih cocok pakai yang weekly, chart yang weekly. Kalau mau untuk investasi jangka panjang di atas 1 tahun, menggunakan chart monthly, gitu ya. Lalu untuk penentuan support dan resistnya juga mengikuti Bapak dan Pak Yong, gitu. Penentuan support resistnya juga mengikuti, stokastiknya juga akan mengikuti, gitu. Bisa terjawab? Oke Pak, makasih. Kemudian kalau untuk support resisten sendiri, apakah sebaiknya juga cuman pakai salah satu ini nih, kalau saya lihat berarti kayak channeling aja nih ya, untuk downtrend saham ini gitu misalkan. Nah, di antara ini apakah boleh dibantu Pak, maksudnya secara mungkin bisa dibilang cukup lebih mendetil gitu ya, di mana support resisten dari masing-masing chart ini gitu Pak. Kalau ini kan mungkin oke, kita ngambil satu yang tertinggi nih, tapi untuk di bawahnya gitu Pak, bisa nggak ya? Bisa bisa bisa. Oke, cukup? Oke, cukup Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, ini untuk chart-nya dalam berapa lama. Nah, ini, saya ganti dulu sahamnya. Saya kasih contoh BRI ya tadi ya, biar bareng. Nah, kita bisa pakai yang begini, lebih jangkanya lebih panjang, tapi mutan gitu ya. Nah, jadi saya pendekin ke sini. Oke. Nah, ini klik yang garis ini. Klik simbol ini, kita pasang seperti tadi yang saya jelasin. Nah, ini, lalu di sini. Nah, jadi yang Mas Yong maksud itu dari. Nah, ini kita bisa pakai di sini. Kita bisa misalkan nih ya, harganya dia ke atas. Nah, di resisten mana sih? Jadi harganya nih mau kemana lagi sih setelah ini? Jadi kan kita nggak bisa tahu nih, ya. Kita tinggal ini lagi mundurin lagi chartnya. Nah, misalkan di sini 4450 ya resistennya ya. Nah, kita bikin resistennya dia pertama tadi di 4450 ke belakangnya lagi. Oh, berarti resisten berikutnya di sini nih, di 4800 gitu ya. Di 4800-an gitu. Seperti itu Pak Yong. Mungkin bisa terjawab atau masih kurang jelas? Lumayan jelas sih. Tapi ini Pak, sorry satu lagi kalau boleh. Ya, boleh, Buat boleh. narik support dan resisten, taruhlah kita ngomong resisten deh. Itu tuh ngambilnya dari candle yang merah atau yang biru ya? Sama aja. Dan oke. Bukan Lalu, kalau misalkan support makainya yang biru, kalau resisten pakai yang merah, bukan ya? bukan. Yang penting dia berada di area atas gitu ya. Nah, ini kita pasang di sini.
Gitu. Kenapa? Karena kan memang harga tertingginya dia pada saat itu di sini. Nah, support-nya dia harga terendah kemarin banget ini di sini. Nah, terus di sini juga kita bisa pasang di sini gitu. Jadi keseringan harganya aja gitu, Pak Oke, Yong. oke. Makasih banyak deh. Sama-sama, Pak. Nah, lebih mudahnya Bapak dan Ibu di sini lupa juga mau saya jelasin cara mudah gitu ya. Kalau ini kan istilahnya saya bikin support dan resist turungan harganya terulang di area-area mana aja gitu ya. Istilahnya kalau misalkan saya bisa bilang cara bodoh saya gitu, tanpa menggunakan rumus. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu mau yang menggunakan rumus gitu ya. Nah, coba kita pakai yang robot nih Bapak dan Ibu, Fibonacci gitu. Nah, ini diklik-klik aja yang bagian atas, cari yang ada simbol Z. Nah, ini Z nih. Nah, Fibonacci retrace, kita klik, kita pakai. Kita ambil dari yang terendah, nih di harga 3.500, kita tahan, klik kiri, tahan, tarik ke atas, harga yang paling tinggi. Oke, 4.550 boleh. Kita taruh di sini. Oke, lepas. Nah, terbentuklah support dan resisten berdasarkan Fibonacci, berdasarkan rumus gitu ya. Hampir sama, kecenderungan harganya hampir sama, area support dan resisten. Nah, ini saya jelaskan sedikit mungkin. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mau beli BRI, belum punya nih, gitu ya. Nah, beli aja, tunggu aja di area sini nih. Nah, 4.300 berdasarkan Fibonacci lagi. Tunggu aja nih di sini nih, di 4.100 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kalau misalkan mau time frame yang lebih panjang lagi, seperti tadi yang saya jelaskan, ini tinggal digeser. Oke, sorry, ini tampilannya masih begini. Nah, tinggal digeser nggak apa-apa. Gitu, menggunakan Fibonacci, Bapak dan Ibu. Yang lebih mudahnya menggunakan rumus. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih percaya sama analisa saya gitu. Cara bodoh saya istilahnya seperti itu. Gitu, karena ya kadang robot kan agak sedikit berdasarkan rumus, berdasarkan pergerakan harganya, rata-rata harganya, Bapak Ibu. Ya tergantung nyamannya kita seperti apa. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, sekarang ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum kita nge-review saham-saham nih dari Bapak dan Ibu? Kalau ada langsung aja di-unmute ya, Pak Ibu ya. Nah, ini saya mau jawab dulu nih. Kita mau review bareng nih. Satu, saham pertama saham BBKP Agro Antam. Nah, kita cek ke saham BBKP. Oke. Sahamnya cenderung downtrend. Oke. Sahamnya cenderung downtrend. Si BBKP kita pasang dia di titik terendahnya dia di sini 228. Tapi dia ada kemungkinan mau uptrend. Ya, ada kemungkinan mau uptrend. Saya pasang di sini lagi nih. Harga saya pasang di sini. Satu, cenderung balik arah, oke. Bertahan, naik. Nah, dari kalau dilihat dari support dan resist yang saya buat, kalau dia besok hari Senin yang saya buat ini, support yang saya buat ini di area 280 ke atas, kalau dia bertahan di atas 280, kemungkinan besar dia akan mantul naik walaupun stokastiknya dia mengalami penurunan gitu ya. Nah, dan juga volume-nya dia juga lagi sepi nih gitu. Nah, kalau dilihat dari saya bikin support resist saya juga kurang nih, ya kan? Nah, jadi saya lebih percaya dua ini, Pak. Untuk si BBKP wait and see dulu, Pak. Nah, kalau dia bertahan di area 280 mungkin ya akan mantul ke atas. Tapi kalau turun, sabar dulu aja. Kalau sudah punya silahkan buang dulu, jual dulu. Tadi ada yang request Antam. Nah, bagaimana dengan Antam? Oke, downtrend. Ya, kita lihat downtrend, sideways, tapi dia sudah mau ada tanda-tanda kenaikan. Kita pasang supportnya di sini, udahnya. Kita pasang di sini, kita pasang di sini, ya. Nah, ini harga masih di tengah-tengah nih, Pak, Bu, gitu. Jadi untuk Antam saya pribadi juga wait and see dulu, gitu. Untuk Antam wait and see dulu karena masih berada ataupun mau turun, gitu ya. Kalau yang sudah punya hold, yang belum wait and see dulu. Agro dia juga downtrend, banyak saham-saham yang downtrend saat ini. Jangan beli dulu. Kalau harganya berada di area di atas 1.450 lah ya. Nah, di area sini nih,
berada di atas ini, mungkin di atensi dulu untuk agro. Kalau sudah punya silahkan jual dulu. Yang belum, nunggu di area 1450 gitu ya. Kita lebih baik cari aman. UNTR. Oke. Mungkin last saham ya, ini ya. Nah, untuk UNTR cantik nih polanya nih, UNTR. Kita bisa bikin saya pasang di sini. Oke. Nah, untuk UNTR ya, untuk UNTR dia uptrend dalam jangka pendek. Uptrend dalam jangka pendek, stokas ini berada di tengah-tengah, tapi si stok posisi uptrend, target ya 23.300. Saya sering keluar masuk menunggu di area 22.500. Nah, 2300. Nah, saya lebih baik menunggu di 2000. Jangan jual karena UNTR ini perusahaan bagus, gitu ya. Jadi untuk UNTR ini wait and see juga. Avia ini kalau nggak salah perusahaan baru ya, agak sulit untuk dianalisa, Pak, Bu. Ini sekarang harganya 840, terendahnya 800. Ya lebih baik kita dianalisa gitu. Ada lagi yang perlu saya jawab? Oke, Telkom mungkin last ya, uptrend banget nih. Tapi hati-hati nih Pak Bu yang punya nih. Ini namanya gap itu. Jadi opening hari ini dia lebih tinggi dibanding dengan closing kemarin. Dia ada gap dan kalau terjadi gap up kemungkinan dia akan menutup dan pastinya dia akan turun. Kalau yang sudah punya ya silakan jual dulu walaupun dia uptrend. Tapi kalau yang belum ya nanti dulu nunggu di area 4.200 karena Telkom ini masih akan bagus ke depannya. Last MLPL ya. Oke, terakhir kita bahas MLPL. Nah, downtrend. Oke, dalam jangka pendek. Ya, kalaupun kita mau masuk di MLPL lebih baik kita masuknya dalam day trading aja nih, jangka waktu harian aja nih ya. Jadi di area target berapa? Sekarang harga 248, kita masuk, kita jual di area 280. Udah lepas aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan nih berada di area 230 kita jual gitu. Jadi kita pasang gitu ya. Untuk MLPL belum ada tanda-tanda tapi saya rasa chartnya gitu. Stokastik juga udah mulai naik gitu ya. Cukup ya. Oke, Bu Mary terakhir. BRIS tadi pola lu secara stokastik juga dia menurun, oke. Jadi kalau misalkan kita sudah punya sebaiknya jual dulu. Nunggu stokastik di bawah atau ada tanda-tanda mau naik lagi gitu. Sebaiknya kita jual dulu. Kalaupun nyangkut ya kita hold aja. Karena BRIS ini masuk kategori bagus gitu ya. Jadi yang tadinya kita buat trading, kita ubah jadi investasi gitu. Karena nggak layak untuk di cut loss saham-saham bagus. Netvi belum bisa dianalisa, Pak. Masih saham baru itu. Masih sering pom-poman aja. Untuk BRIS sama-sama Ibu. Untuk BRIS sebaiknya jual dulu. Oke. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Oke, selesai.